Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, menyingkap tabir kejayaan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, Majapahit. Dikenal sebagai imperium maritim yang kuat, Majapahit meninggalkan jejak-jejak megah yang kini tersebar dalam bentuk sisa-sisa candi, menunggu untuk kita jelajahi. Bayangkan sebuah kerajaan yang membentang luas, dari ujung barat hingga timur Nusantara. Majapahit, yang mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, adalah pusat peradaban, budaya, dan spiritualitas. Namun, seiring berjalannya waktu, kejayaan itu memudar, meninggalkan puing-puing bisu yang kini menjadi saksi sejarah. Salah satu situs yang paling menarik adalah Candi Tikus di Trowulan, Mojokerto. Meskipun namanya unik, tikus sebenarnya berasal dari kata tertimbun atau terkubur dalam lumpur. Candi ini bukanlah tempat pemujaan biasa, melainkan sebuah kompleks pemandian suci atau petirtaan bagi keluarga kerajaan. Struktur menaranya yang runcing dan kolam-kolamnya yang bertingkat mencerminkan arsitektur khas Majapahit bawaan. Tak jauh dari Candi Tikus, kita menemukan Candi Brahu. Candi ini diyakini sebagai tempat kremasi raja-raja Majapahit. Meskipun kini hanya tersisa fondasi dan beberapa bagian tembok, kita masih bisa merasakan aura sakralnya. Bayangkan upacara-upacara besar yang pernah dilangsungkan di sini, mengiringi kepergian para pemimpin agung. Salah satu gerbang paling ikonik Majapahit adalah Gapura Bajang Ratu. Berdiri tegak di Trowulan, Gapura Paduraksa ini memiliki ukiran-ukiran indah yang menggambarkan kisah-kisah Ramayana atau hewan mitologi. Gapura ini diduga berfungsi sebagai gerbang belakang kompleks istana atau pintu masuk menuju tempat suci. Kemudian ada Candi Uringin Lawang, sebuah gapura bentar yang megah. Gapura ini unik karena terbelah dua secara simetris, melambangkan pemisahan antara dunia profan dan sakral. Ukurannya yang besar dan kokoh menunjukkan betapa pentingnya gerbang ini di masa lalu. Di Trowulan, bukan hanya candi yang kita temukan. Penggalian arkeologi telah mengungkap sisa-sisa pondasi istana, pemukiman penduduk, hingga sistem irigasi kuno. Ini menunjukkan bahwa Trowulan adalah pusat kota Majapahit yang padat dan terorganisir dengan baik. Selain struktur bangunan, banyak artefak kecil namun berharga ditemukan di sekitar situs Majapahit. Koin-koin kuno, pecahan gerabah, perhiasan emas, dan patung-patung kecil memberikan kita gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit. Jejak Majapahit tidak hanya terpusat di Trowulan. Di Sidoarjo, kita bisa menemukan Candi Pari dan Candi Sumur yang menunjukkan penyebaran pengaruh arsitektur Majapahit hingga keluar ibu kota. Candi Pari, misalnya, terbuat dari bata merah dengan gaya yang khas. Lebih jauh ke timur, di Malang, berdiri Candi Jago. Meskipun mungkin lebih tua dari periode inti Majapahit, candi ini juga mengalami renovasi dan pengaruh Majapahit khususnya terkait dengan ajaran Buddha Tantrayana. Ini menunjukkan keragaman kepercayaan yang hidup berdampingan di bawah naungan Majapahit. Melihat sisa-sisa Candi Majapahit ini, kita tidak hanya melihat batu-batu tua. Kita melihat cerminan sebuah peradaban besar, kisah kejayaan dan keruntuhan, serta warisan budaya yang tak ternilai harganya. Mereka adalah pengingat akan kebesaran masa lalu yang membentuk identitas bangsa kita hari ini. Mari kita terus lestarikan dan pelajari warisan ini, agar generasi mendatang juga bisa merasakan napas sejarah Majapahit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.